Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal tes potensi skolastik bagian pengetahuan kuantitatif untuk soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 materi tentang deret. Saya tulis ulang soalnya 12, 8, 16, 12, 22, 18 dan 30. Nah, untuk deret kita akan mencari pola. Mencari pola boleh dengan melangkah 1. 12 ke 8 ini polanya dikurang 4. 8 ke 16 polanya ditambah dengan 8. Nah, 16 ke 12 polanya dikurang dengan 4. Oke, 12 ke 22 itu ditambah dengan 10. Nah, berikutnya 22 ke 18 juga dikurang 4. Selanjutnya 18 ke 30 ini ditambah dengan 12. Nah, berarti berikutnya ingat polanya selang-seling antara kurang 4 terus tambah 8 tambah 10 tambah 12. Berarti setelah tambah 12 dikurang dengan 4. 30 dikurang 4 jawabannya adalah 26. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah C. Nanti pola selanjutnya ditambah dengan 14 karena penjumlahnya masing-masing naik 2. Sekarang untuk soal nomor 2, pertanyaannya berapakah nilai X dan nilai Y? Nah, untuk nilai X dan Y kita akan membuatkan pola untuk soal yang nomor 2. Ini polanya adalah, nah ini kan kalau 10 ke 17 itu perubahannya naik 7. Kalau 17 ke 29 itu naik 12. 29 ke 46 juga naik. Naiknya itu adalah 17. Nah, berarti dengan cara yang sama yang 7 ke 14 dia itu naik 7. 14 ke 26 itu naik 12. Nah, berarti berikutnya ingat polanya adalah naik 7, naik 12, naik 17. Berarti setelah naik 12 yaitu benar naik 17. Berarti 26 ditambah dengan 17. 26 tambah 17, 6 tambah 7, 3, 43. Jadi yang nilai Y itu 43. Nah, di antara pilihan depannya itu semua sama yaitu 5. Yang membedakan belakangnya. Berarti yang benar adalah D karena nilai Y-nya 43. Nah, untuk X itu diperoleh dari mana? Nah, ini X ke 7. Perhatikan penjumlahnya kan naik 7 terus naik 12. Berarti penjumlahnya masing-masing naik 5. Berarti sebelum naik 7 itu naik 2. Berarti X ditambah dengan 2 hasilnya sama dengan 7. Berarti nilai X sama dengan 5. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Angka di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga menggunakan pola aritmetika. Jika pola aritmetika pada segitiga pertama dan kedua identik, maka X pada segitiga kedua adalah, nah yang ditanya nilai X. Kita akan mencari pola berdasarkan segitiga yang pertama. Kita akan menghubungkan 2, 5, dan 10 supaya menghasilkan 2, 5, dan 30 supaya menghasilkan 10. Nah, kalau 2 saya kali 5, 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Kalau 10 dengan 30 menjadi 10 itu tidak bisa, berarti tidak bisa saya mengkalikan 2 dengan 5. Nah, kalau misalnya 5 dikurang dengan 3. 5 dikurang dengan 2 hasilnya 3. 30 dibagi 3 hasilnya 10. Nah, berarti bilangan yang bawah saya bagi dengan selisih bilangan kanan dan kiri, hasilnya sama dengan 10 yang tengah. Berarti dengan cara yang sama untuk kotak yang kanan, bilangan yang kanan itu dibagi 45 dibagi dengan kanan dikurang dengan kiri. Berarti 45 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, selanjutnya soal nomor 4, besar nilai X pada gambar di bawah. Nah, jadi ini sudut yang nilai X berapa besar sudutnya. Yang perlu teman-teman tahu bahwa segitiga itu memiliki total sudut sama dengan 180. Nah, kalau segi 4 total sudutnya sama dengan 360.
360. Nah, untuk soal yang nomor 4, nah ini telah diketahui sudut A adalah 45. Sudut A berseberangan dengan D, sehingga besar sudut D adalah 45 derajat. Jadi sudut yang berseberangan itu besar sudutnya sama. Seperti yang saya telah katakan sebelumnya bahwa besar suatu sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga sudut yang ini bisa saya dapatkan besarnya berapa? Dengan cara 180 dikurang dengan sudut dari C yaitu 40 dan dikurang dengan sudut dari D yaitu 45. Sehingga 180 dikurang dengan 85. Nah, 180 dikurang dengan 85 hasilnya sama dengan 95. Berarti sudut ini nilainya adalah 95. Nah, sudut 95 dengan yang atas itu bertolak belakang, sehingga sudutnya juga sama yaitu 95. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan berapa nilai dari X. Nah, ini kan sudutnya ada 4, berarti dia membentuk segi 4, total sudutnya nanti 360 derajat. Berarti total sudutnya 360 itu 95 ditambah dengan 95 ditambah dengan, nah ini X dengan sebelahnya juga bertolak belakang, berarti sudutnya sama. Saya misalkan juga dengan X derajat ditambah dengan 2X derajat, totalnya sama dengan 360. 95 ditambah dengan 95 nilainya adalah 190 ditambah dengan 2X derajat, itu hasilnya sama dengan 360. Nah, sehingga 2X sama dengan 360 pindah ruas jadi kurang 190. 2X berarti nilainya sama dengan 170. Berarti X itu 170 dibagi dengan 2. Nilainya adalah 85. Sehingga sudut X itu 85 derajat. Oke, berikutnya saya lanjut di soal nomor 5. Jika 4A kurang C sama dengan 4B dan A kurang B sama dengan 3, maka C sama dengan, nah pertanyaannya berapakah nilai C? Nah, untuk mendapatkan nilai C, persamaan pertama saya pindah ruaskan C ke ruas kanan. Akan menjadi persamaan seperti ini. 4A, nah 4B kan di ruas kanan, kalau saya pindahkan di kiri berarti menjadi minus 4B. Sama dengan C di kiri minus menjadi di kanan plus. Persamaannya bisa saya ubah menjadi seperti ini. 4 kali A dikurang dengan B, karena A dan B sama-sama punya koefisien 4. Itu sama dengan C. 4 kali, nah A kurang B telah diketahui nilainya sama dengan 3. Berarti 4 kali 3 itu sama dengan C. Sehingga C nilainya 3 kali 4 atau 12. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal berikutnya nomor 6. Jika ABC sama dengan 6 dan AB dan C adalah bilangan bulat positif yang berbeda, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ingat, perkalian A kali B kali C itu hasilnya 6. Dengan catatan ABC ini positif dan semua angkanya berbeda. Berarti perkalian 3 bilangan positif, 3 bilangan bulat positif yang menghasilkan 6 itu, yang pertama kan begini, bisa 6 kali 1 dan kali 1 itu hasilnya 6. Atau 3 kali 2 kali 1, ini hasilnya juga sama dengan 6. Nah, yang pertama ini tidak memenuhi karena 1 dengan 1 merupakan angka yang sama. Sementara di soal angkanya berbeda, berarti yang memenuhi adalah 3, 2, dan 1. Tapi kita tidak mengetahui mana nilai A, mana nilai B, dan nilai C. Yang jelas di ketiga angka mereka itu antara 3, 2, dan 1. Karena perkaliannya hasilnya sama dengan 6. Kita akan uji pernyataan yang pertama. A tambah B tambah C selalu kecil dari 7. Nah, misalnya 3 tambah 2 tambah 1. Itu sama dengan 6. 6 kecil dari 7, berarti benar. Untuk yang 2, ingat kalau pernyataan seperti ini, kalau 1 benar pasti 3 benar juga ya. Kalau 1 salah 3 juga pasti salah. Jadi boleh uji salah satu saja, mau uji 1 atau mau uji yang ketiga. Untuk yang 2, A tambah B tambah C hasilnya sama dengan 6. A tambah B tambah C hasilnya 6. Ya benar, jadi 2 benar. Kalau nomor 3, AB kurang C kecil 10. Nah, misalnya kita gunakan perkalian A misalnya 3 dan B 2.
3 kali 2 6, 6 kurang 1, ya pasti kecil dari 10. Berarti 3 benar tadi nah, karena kan 1 benar pasti 3 benar juga. Untuk yang 4, A, B dan C bilangan genap. Salah, ada angka 1 yang merupakan bilangan ganjil, jadi 4 salah. Di 1 2 3 yang benar itu adalah A. Paham kan? Oke, sekarang nomor 7. Jika rata-rata X, Y, dan 20 adalah 10, maka rata-rata X dan Y adalah, ingat konsep rata-rata. Jadi misalnya rata-rata dari X, berarti banyaknya X dibagi dengan N. Banyaknya data dibagi dengan jumlah data. Berarti kalau rata-rata X, Y, dan 20, berarti kan rata-ratanya sama dengan 10. Berarti 10 itu sama dengan X tambah Y tambah 20. Banyaknya data ada 3, X, Y, dan 20. Berarti per 3. 3 dikali dengan 10. 30 sama dengan X tambah Y ditambah dengan 20. Nah, saya pindah ruaskan yang 20 ke ruas kiri. Berarti 30 kurang 20 sama dengan X tambah Y. 30 kurang 20, 10. Berarti itu jumlah X tambah Y. Tapi pertanyaannya di soal, berapa rata-rata X dan Y? Berarti rata-rata dari X dan Y itu banyaknya data 2. Berarti 10 dibagi dengan 2 sama dengan 5. Jumlah data 10, banyaknya data 2, yaitu X dan Y. Jadi 10 bagi 2, 5. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Jika 212 PQ kurang 4 sama dengan 336, maka 4848 PQ adalah. Nah, kita akan hubungkan persamaannya supaya menghasilkan ini yang 848. 212 PQ dikurang 4 hasilnya sama dengan 336. Berarti bisa saya tulis 212 PQ sama dengan, saya pindah ruaskan, 336 ditambah dengan 4. Berarti 212 PQ itu sama dengan 340. Nah, pertanyaannya di soal berapa 848 PQ? 848 PQ. Kita perhatikan dari 212 agar menghasilkan 848 itu dikali 4. Berarti hasilnya juga kita harus kali dengan 4. Jadi 340 dikali dengan 4. 0 kali 4 0, 4 kali 4 6, 1, 3 kali 4 12 tambah 1 13. Jadi 1360. Nah, jawabannya adalah A. Oke, berikutnya soal nomor 9. Seorang pemilik rumah ingin mengganti lantai kamar yang berukuran 12 meter kali 11 meter persegi dengan menggunakan ubin yang berukuran 20 cm kali 20 cm. Berapa ubin yang diperlukan? Oke, sekarang kita akan menghitung luas kamar tersebut. Luas kamar sama dengan ini kan luasnya panjang 12 dan lebar 11. Berarti 12 meter dikali dengan 11 meter. Hasilnya sama dengan 132 meter persegi. Oke, berikutnya luas dari ubin itu, ini sisi kali sisi, 20 kali dengan 20. Nah, karena satuannya meter, berarti saya ubah juga ke meter. Sentimeter ke meter dibagi dengan 100. Jadi 20 cm itu sama dengan 0,2 meter. Jadi 0,2 meter dikali dengan 0,2 meter. Hasilnya 0,04 meter persegi. Pertanyaannya berapa ubin yang dibutuhkan? Nah, kamarnya kan besar. Ubin itu yang kecil-kecilnya. Berarti ubin yang dibutuhkan agar muat di kamar tersebut adalah, tinggal bagi saja luas kamar dengan luas ubin. Jadi 132 meter persegi dibagi dengan
Ini 0,044 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Hasilnya 132 bagi 4. 132 bagi 4. 3 kali 4 12. Nah 33. Karena di bawah 10 pangkat minus 2 berarti naik ke atas menjadi 10 pangkat 2. 33 kali 100 itu 3300 ubin yang dibutuhkan. Jadi jawabannya adalah C. Nah, berikutnya untuk soal nomor 10. Rumah Joni jaraknya 2,25 km dari kantornya. Bila ia berjalan rata-rata 4,5 km per jam, berapa jam yang dibutuhkan untuk berjalan pulang pergi selama 1 minggu bila ia bekerja dari Senin sampai Sabtu dan tidak pernah makan siang di rumah pada hari kerja? Nah, pertanyaannya berapa waktu dia berjalan kaki? Berarti yang ditanya T. Masih ingat konsep dari kecepatan? Kecepatan itu V sama dengan S atau jarak dibagi dengan waktu. Pertanyaannya berapa waktu? Berarti saya bisa ubah rumusnya menjadi T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, jaraknya yaitu 2,25 km per kecepatannya 4,5 km per jam. Sehingga waktu dia berjalan kaki adalah 2,25 bagi 4,5 1/2 jam. Nah, ini 1/2 jam. Misalnya gambarnya begini. Rumah dari Roni ke kantor. Oke, perjalanan pergi kan 1/2 jam. Nah, pastikan dia akan pulang kembali. Jadi butuh waktu yang sama juga, yaitu setengah jam. Berarti 1 hari Roni berjalan kaki selama 1 jam. Karena perginya setengah, pulangnya setengah. Nah, pertanyaannya di soal, berapa lama dia berjalan kaki dari hari Senin sampai Sabtu? Senin sampai Sabtu itu berapa hari? Benar, 6 hari. Berarti waktu berjalan kaki dari Roni sama dengan 6 jam. Karena 1 hari dia berjalan selama 1 jam. Jadi kalau 6 hari berarti 6 jam. Jadi jawabannya B. Oke, sekian pembahasan untuk TPS part pertama untuk nomor 1 sampai nomor 10. Untuk nomor 11 sampai 20 akan saya upload di kemudian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.